Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Asyifaur Rahmah, Zakaria dan Zulfa Saprina. Baik, kali ini kami akan menjelaskan tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Dengan materi yang pertama yaitu landasan pendidikan, macam-macam landasan pendidikan, asas-asas pokok pendidikan, dan penerapan asas-asas pendidikan. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis atau pendidikan. Bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan terhadap hakikat manusia, tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik. Filosofis pendidikan menurut Gandhi Tawe. Yang pertama yaitu idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga pragmatisme, keempat eksistensialisme, kelima progresivisme, yang keenam perennialisme, yang ketujuh eksentrisisme, dan kedelapan behaviorisme. Landasan filosofis filsafat pendidikan menurut idealisme. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide, bahwa ide sebelum keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Selanjutnya, filsafat pendidikan realisme. Realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan pragmatisme. Subjek didik bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan eksistensialisme. Diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensi untuk pemenuhan diri. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan progresivisme. Tidak pernah menjadi sistem pemikiran yang sistematis dan konsisten, tetapi lebih banyak berpusat pada eksperimentasi yang berdasarkan investigasi ilmiah sains modern. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan esensialisme. Pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak ada terkait dengan doktrin tertentu. Filsafat pendidikan perennialisme membantu peserta didik menyiapkan dan mengeneralisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Pendidikan perlu merombak tata susunan lama dan menyusun tata kehidupan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Filsafat pendidikan behaviorisme. Tujuan pendidikan menurut teori behavioristik atau behaviorisme ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik. Selanjutnya kita masuk Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Dalam pasal Undang-Undang RI Nomor Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ketepatan MPR RI Nomor 11 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk tentang landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Selanjutnya kita masuk ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan. Yang ketiga pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya.
Dan yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuhkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah, umpamanya dengan pelajaran PPKN, sejarah perjuangan bangsa dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan luar sekolah, penataran P4 masyarakat dan P4 non-penataran. Selanjutnya yaitu landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya adalah sekolah dan keluarga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh teman kita, Zulfa Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Sabrina. Jadi materi selanjutnya itu adalah kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari Kebhinneka Tunggal Ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisi ketunggulan ikaan. Selanjutnya itu landasan psikologis. Nah, dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam pendidikan. Poin pertama, perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologis. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Pengembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permukaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Bahan ajar seyogyanya hasil perkembangan iptek mutakhir, baik yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun cara memperoleh informasi itu dan manfaat bagi masyarakatnya. Yang selanjutnya itu adalah landasan hukum. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal kegiatan pendidikan.
Pendidikan menurut Undang-Undang tahun 1945. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan ayat 2 pasal ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajar. Pasal 32 pada Undang-Undang Dasar berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang tahun 45. Undang-undang ini mengharuskan pendidikan berakar pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang tahun 45. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Faur Rahma. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu landasan sejarah. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada 3 tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melalui pendidikan. Mereka membina anak-anak dan para pemuda melalui lembaganya masing-masing untuk mengembalikan harga diri dan martabatnya yang hilang akibat penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pendidik itu adalah Muhammad Syafi'i, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS atau Indonesian Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Maksud ulama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Tokoh pendidik nasional berikutnya yang akan dibahas adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam 4 keemasan, yaitu asas Taman Siswa, Pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau perlambang asas tanam siswa yang dirumuskan pada tahun 1922, yang sebagian besar merupakan asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu. Tokoh ketiga adalah Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam dengan beberapa ciri seperti berikut. Asas pendidikannya adalah asas Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta negara. Ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan, yaitu perubahan cara berpikir, kemasyarakatan, aktivitas, kreativitas, dan optimisme. Selanjutnya ada landasan sosial budaya. Sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu secara alami. Artinya, aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Sama halnya dengan sosial, aspek budaya ini pun sangat berperan dalam proses pendidikan. Malah dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki oleh unsur budaya. Materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya, begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga budaya. Sosiologi dan pendidikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial dan dalam proses sosial itu selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada imitasi, kedua sugesti, ketiga identifikasi, dan keempat simpati. Kebudayaan dan pendidikan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat.
Misalnya mengatakan kebudayaan berisi norma-norma, folkways yang mencakup kebiasaan adat dan tradisi, dan lain-lain. Sementara itu, Imran Manan menunjukkan 5 komponen kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama ada gagasan, kedua ideologi, ketiga norma, keempat teknologi, dan kelima benda. Agar menjadi lengkap perlu ditambah beberapa komponen lagi, yaitu yang pertama ada kesenian, kedua ilmu, ketiga kepandaian. Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu kebudayaan umum, misalnya kebudayaan Indonesia. Yang kedua, kebudayaan daerah, misalnya kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya. Yang ketiga, kebudayaan populer, suatu kebudayaan yang masa berlakunya rata-rata lebih pendek daripada kedua macam kebudayaan terdahulu. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Materi selanjutnya adalah asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas-asas tersebut adalah asas Tut Wuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama ada asas Tut Wuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tut Wuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, dan Tut Wuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Materi selanjutnya penerapan asas-asas pendidikan. Sebagaimana telah dibicarakan dalam bahasan terdahulu, ada 3 asas-asas utama yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan, yakni asas belajar sepanjang hayat, asas Tut Wuri Handayani, dan asas kemandirian dalam belajar. Untuk memberi gambaran bagaimana penerapan asas-asas tersebut, di atas berturut-turut akan dibicarakan keadaan yang ditemui sekarang, permasalahan yang ada, dan pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Penerapan asas pendidikan di sekolah dan luar sekolah dewasa ini, dalam kaitan penerapan asas Tut Wuri Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui, yakni
Pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Peserta didik yang memiliki kelainan memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri. Yang ketiga, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan, terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan di seluruh tanah air. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Ruang belajar, perpustakaan, media pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan dan keterampilan, dan sarana pendidikan jasmani. Pengadaan buku ajar diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan hidup masyarakat secara berbudaya melalui berbagai cara belajar, menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, contohnya kepemimpinan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, sikap patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan kepribadian dan budi luhur. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi di bidang olahraga. Usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta ketahanan mental. Sesuai dengan uraian di atas, maka secara singkat pemerintah telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan atas pendidikan sepanjang hayat dengan cara pengadaan sarana dan prasarana, kesempatan serta sumber daya manusia yang menunjang. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran terdapat beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian, yakni masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi demikian, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Bahkan tidak jarang peserta didik dijadikan objek komunikasi oleh seorang guru. Akibatnya, arus komunikasi cenderung satu arah dan rendahnya umpan balik dari peserta didik. Komunikasi yang demikian memberikan implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yakni membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri. Mereka lebih bergantung kepada informasi yang diberikan oleh pendidik.
Yang kedua ada masalah peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi satu arah yang cenderung digunakan pendidik, pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Tidak jarang seorang pendidik, apakah itu orang tua, guru, atau dosen, menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dan serba tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan belajar berlangsung. Padahal dalam era komunikasi canggih ini, sumber informasi datangnya membanjir dari segala arah. Tidak hanya dari sekolah atau sejenisnya, tetapi juga bisa dari media massa seperti televisi, radio, koran, dan bahkan dari internet. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tua, guru, ataupun dosen ketinggalan informasi dibandingkan dengan peserta didik. Sehingga dengan demikian, seorang pendidik harus mendorong peserta didik untuk mencari informasi sendiri yang dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Yang ketiga, ada masalah tujuan belajar. Learning to know dan learning to do belum cukup untuk dijadikan tujuan belajar. Oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan asal-usul. Oleh karena itu, tujuan belajar perlu diperluas dengan learning to live together dan learning to be. Sehingga dengan demikian, apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan kerja dan bahkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan asas-asas pendidikan, maka perlu diadakannya upaya pengembangan penerapan asas-asas pendidikan dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, mengembangkan komunikasi dua arah. Seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah untuk meningkatkan umpan balik dari siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan respon dalam setiap permasalahan yang diberikan oleh seorang pendidik. Dengan demikian, peserta didik akan terdorong untuk belajar mandiri, tidak tergantung kepada pendidik saja. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Fasilitator sebagai penyedia layanan misalnya memberikan kasus yang harus dipecahkan atau didiskusikan. Informator sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Motivator sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik, sedangkan sebagai organisator, pendidik membimbing peserta didik menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Berbagai upaya pengembangan dalam penerapan asas-asas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain: yang pertama, pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. Yang keempat, pengembangan buku ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan budaya bangsa. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.